Nanti ketika dipanggil enggak apa-apa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu. semuanya. Pagi, Bu. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan kuliah ya. Ini adalah hari pertama, minggu pertama ya, mata kuliah teori perencanaan lanskap. Nah, sebelum perkuliahan ini dimulai, seyogyanya Ibu memperkenalkan diri ya, dan kalian juga memperkenalkan diri nanti ketika Ibu melakukan absen satu persatu ya, mohon videonya ditunjukkan sehingga Ibu juga mengetahui siapa saja mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah ini. Baik, nama saya ya, Deborah Budiono SPMSI. Saya adalah dosen arsitektur landscape dan untuk semester ini Ibu akan mengajar mata kuliah teori perencanaan lanskap. Mata kuliah ini diampu oleh saya sendiri dari UTS sampai UAS. Baik, dengan demikian Ibu akan selanjutnya mengabsen satu persatu ya. Tolong ketika Ibu mengabsen mengacungkan tangan dan memperlihatkan video. Baik, yang pertama Andrisno Tito Antas, Kristino M. Dias, Agustinus Barreto, Kristianus Kurimamba, Agustinus Agung, Donatus Nekabayu, Heribertus Jeko, Novrianus Mali, Domingus Goro, Apiliana Emerda Arfalaja, Muhammad Syarif Hidayatullah, Andri Argai, Sonia Sandra Alfian. Hadir Bu, hadir. Lucia Francisca, Frederica Billy. Hadir Bu. Selviana Sesti, Angelica Yede Araujo, kemudian Timotius Andrianu Jehamin, Alfredo Laubera, Adrianus Haryanto Nathanael, Darius Ora, kemudian Bertovanius Jemalut, Hadir Bu. Andronikus Redemptus Nahak, Adriana Randa Jawa, Ignatius Napawisipote, Elsama Remi Hau, Salvianus Jenekede, Awal Laizal Fajar. Iya Bu, hadir. Awal Laizal Fajar. Hadir Bu. Jeki Jakinda, iya, Jeki Jakinda. Emmanuel R.D. Abou, Albertus Sani Bait, Hadir Bu. Agustinus Bereseran, Natalia Ade Araujo, Dominikus Nahak Berek, Gardenyo De Maya, Ronaldi Kawera Konda, kemudian Ronaldi Kawera Konda, kemudian Katarina Damika Sender Jara. Hadir Bu. Damika Sander Jara, Hadir Bu. Eduardus Klauleki, Eduardus Klauleki, Oswaldus Seran,
Hadir, Bu. Hadir. Oswaldo Seran, Hadir, Bu. Alfans Syahadat Awi Firmansyah. Oke, ada yang belum dipanggil tadi? Ada, Bu. Ada. Siapa, atas nama siapa? Kristo Mario Frayadias, Bu. Siapa? Kristo Mario Frayadias. Atas nama siapa? Kristo Mario Frayadias, Bu. Hello. Halo, Bu. Kristo Mario Frayadias. Nanti tolong di ini aja di chat di ruang ya, di sini ya. Ya, Bu. Ya. Baiklah, karena absen telah selesai, ya. Nanti kalau yang terlambat masuk bisa di absen kembali ya, selama perkuliahan belum selesai. Oke. Sambil menunggu yang lain, Ibu akan membuka PowerPoint ya. Mohon bersabar ya, karena internetnya ini di sini sepertinya agak sedikit terganggu.
Baik, sambil menunggu ya. Tadi ada beberapa yang belum absen dan baru masuk ya. Kita akan mulai saja materinya ya. Hari ini adalah pertemuan pertama ya. Nanti pada akhir perkuliahan Ibu akan melakukan absen ulang ya, yang masuk sampai selesai, gitu ya. Baik. Apabila materinya sudah terlihat slide-nya, mohon diinformasikan ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Ya, kita akan mulai ya. Hari ini adalah hari pertama kita melakukan perkuliahan ya, teori perencanaan lanskap. Namun sebelum itu, Ibu akan menyampaikan, karena hari ini pengantar, Ibu akan menyampaikan kontrak perkuliahan. Ya, Anda harus atau mahasiswa harus mengetahui sehingga kita punya pemahaman bersama ya. Kemudian di dalam pengantar ini Ibu akan menyampaikan beberapa silabus dan tuh materi apa saja yang akan kita pelajari bersama dari awal perkuliahan sampai pada akhir perkuliahan. Baik, apa terlihat? Terlihat, Bu. Halo. Sekian. Ini sebagai pengantar ya. Nah, mata kuliah teori perencanaan lanskap dengan kode ALA 6203 semester genap ya, wajib berada di B2.9 hari Senin ya. Kemudian pengajar Ibu sendiri ya. Kemudian ini adalah email Ibu dan nomor HP yang Anda bisa hubungi. Nah, untuk perkuliahan ini ya, Anda bisa setelah mata kuliah ini berakhir, Anda bisa mendownload di Siap NG atau di Google Classroom yang Anda sudah ketahui, dan kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya di WhatsApp group ya. Begitu juga dengan di Google Classroom. Oke, mata kuliah ini ya ingin mengenalkan karakter lanskap dan proses perencanaan dalam lanskap serta perencanaan dalam lanskap yang berkelanjutan. Kemudian terlihat ya? Halo? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu.
tujuan ya, masuk ya, masuk ke tujuan terlihat ya slide-nya. Iya, iya, iya. Kayak berpindah ya berarti slide-nya, soalnya takutnya tidak tidak berpindah slide-nya seperti dulu. Nah, kemudian tujuannya adalah pengetahuan dasar perencanaan lanskap, kemudian mampu menjelaskan proses perencanaan lanskap, kemudian pengetahuan dan pemahaman berbagai karakter lanskap. Nah, ini harapan dari mata kuliah ini kalian bisa mengetahui karakter-karakter lanskap. Kemudian luarannya diharapkan mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa ya berupa bentuk dan jenis karakter lanskap, proses perencanaan dalam lanskap, metode pendekatan dalam merencanakan lanskap, dan perencanaan lanskap berkelanjutan. Nah, di dalam teori perencanaan ini adalah sebagai pengantar nanti kita akan kuliah di semester 7 yaitu studi perencanaan lanskap. Nah, materi perkuliahan yang akan disampaikan, yang pertama, minggu pertama adalah pengantar, minggu kedua adalah proses dan tahapan perencanaan lanskap, yang ketiga adalah merancang konsep penataan lanskap, yang keempat adalah rencana ruang, aktivitas, sirkulasi, dan fasilitas, yang kelima adalah daya dukung dalam perencanaan lanskap, yang keenam adalah peta dan pemetaan lanskap, yang ketujuh adalah bentuk dan fungsi lanskap dalam perencanaan lanskap. Kemudian kita melakukan UTS. Nah, pertemuan ke-9 adalah belajar tentang topografi, slope, dan tata guna lahan. Pertemuan ke-10 yaitu lanskap sungai dan lanskap riparian. Pertemuan ke-11 proses garis pantai, sendun, manajemen zona pesisir. Pertemuan ke-12 vegetasi, tata guna lahan, dan penilaian lingkungan. Ke-13 adalah ekologi lanskap, tata guna lahan, perencanaan konservasi habitat. Ke-14 adalah wetland, habitat, dan perencanaan tata guna lahan. Dan pertemuan ke-15 yaitu yang menjadi akhir dari perkuliahan ini yaitu melakukan ujian akhir semester. Nanti pada saat ujian UTS, UAE, dan UAS ataupun berbagai tugas itu akan di-share di Google Classroom ya mata kuliah ini, dan pada saat Anda mengumpulkan, Anda harus mengumpulkan juga sebaliknya di Google Classroom sehingga mudah untuk dosen atau saya melakukan penilaian atau melakukan tinjauan ya seberapa proses tugas yang akan atau yang sudah dilakukan. Kemudian ini adalah beberapa pustaka ya, pustaka yang Ibu gunakan. Nah, buku-buku ini adalah menjadi dasar atau basic, menjadi referensi mahasiswa apabila ingin mengenal tentang perencanaan ya. Bukunya ini Ibu punya semua, jadi Anda kalau mau pinjam ya, kemudian atau ingin membaca di perpus ada gitu ya, sehingga untuk memperdalam pengetahuan Anda. Kemudian ini adalah rencana penilaian. Nah, rencana penilaian ini kehadiran 5%, tugas terstruktur. Jadi tugas terstruktur ini biasanya Ibu kasih review buku atau artikel dan ada presentasi. Kemudian ada UTS dan UAS. Totalnya 100%. Nah, baiklah, untuk sebagai pengantar, Ibu sedikit menjelaskan apa yang menjadi konsep dasar dalam perencanaan lanskap. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa ya perlu kalian ketahui juga bahwa perencanaan adalah sebagai ilmu kemudian berkembang dan memberi warna terhadap praktek ya dalam perencanaan yang sebelumnya telah ada tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Ini menurut Friedman 1995. Nah, di dalam teori perencanaan ini akan menjelaskan terhadap sesuatu yang ada dalam alam nyata terkait dalam sendiri maupun manusia serta segala isinya di dalamnya, baik di situ nanti ada gagasan, kemudian ada argumentasi yang berkaitan dengan bagaimana melakukan sebuah perencanaan. Nah, di dalam teori perencanaan ini akan menjelaskan ya, memahami ya, kemudian meramalkan suatu masa depan. Nah, di dalam sense of planning-nya dan beserta teori of planning-nya yaitu di mana kita bertindak ya dengan teori tetapi diperkaya dengan pengalaman-pengalaman. Jadi diharapkan dengan adanya teori ini, dengan pengalaman nanti yang Anda dapatkan itu bisa mendapatkan suatu perencanaan yang baik. Nah, apa sih yang dimaksud dari perencanaan gitu ya? Nah, di dalam perencanaan ini
ada tipologi perencanaan, yaitu yang terdiri dari elemen perencanaan, ada substansinya, ada proses, dan ada norma-norma tertentu. Nah, substansinya di sini adalah apa itu perencanaan dan untuk siapa perencanaan itu dilakukan. Ya. Kemudian aspek fisiknya, sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Nah, untuk proses perencanaan, bagaimana perencanaan itu dapat dilakukan dan dilaksanakan. Kemudian bagaimana hubungan antara aspek tersebut dan dampaknya ya dalam penentuan dan evaluasi. Kemudian di dalam normatif ini kapan sebaiknya perencanaan dilakukan dan untuk kepentingan tujuannya bersama. Mohon ininya dikecilkan ya mikrofonnya. Nah, dalam tipologi perencanaan ini di mana teori perencanaan atau teori of planning bahwa teori yang menjelaskan bagaimana perencanaan dilakukan dengan segala macam rumpun kegiatan dan prosesnya. Kemudian teori dalam perencanaan ya, teori in planning, sekumpulan teori ya yang memberikan penjelasan terhadap aspek-aspek yang ada dalam perencanaan, baik tata guna lahan, perkembangan ekonomi, dan struktur sosial masyarakat. Nah, dengan demikian bahwa perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan atau kontinu, berkelanjutan, serta sejak dari tahap survei sampai pada tahap pengamatan. Teori ini berdasarkan Warpani 1984. Namun Katase dan Sinder 2005 menyatakan bahwa perencanaan merupakan suatu aktivitas ya universal manusia, suatu keahlian dasar dalam kehidupan yang berkaitan dengan pertimbangan suatu hasil sebelum diadakan pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Artinya di sini bahwa perencanaan itu suatu pilihan ya, kemudian kita akan menentukan. Itu ada beberapa pilihan ya yang kita inginkan, tetapi nanti kita menentukan mana yang terbaik gitu ya. Kemudian menurut Marx 2005 bahwa perencanaan adalah susunan rumusan dan tindakan yang dapat dianggap perlu untuk mencapai hasil sesuatu dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yaitu berarti menurut Marx 2005 ini bahwa perencanaan adalah susunan ya yang Anda sudah buat, kemudian Anda melakukannya ya, melakukan apa? Tindakan apa yang memang harus dilakukan untuk mencapai target atau tujuan yang kalian tetapkan. Ya. Kemudian dengan demikian bahwa perencanaan adalah prinsip, arti, dan maknanya terdefinisi sebagai suatu kegiatan yang merumuskan kegiatan atau keinginan yang berkembang di masa mendatang, dapat dengan memperhatikan masa lalu dan kecenderungannya dengan memperhatikan keadaan masa kini dan menjadi motivasi dan juga sumber dayanya, serta dalam proses yang memperhatikan daya guna dan hasil guna dalam suatu sistem lingkungan dan dalam dimensi ruang dan waktu. Nah, di dalam perencanaan lanskap ya, teori perencanaan lanskap, kita tadi sudah mempelajari apa itu perencanaan, kemudian Ibu akan menyinggung lagi terkait dengan definisi lanskap. Nah, ini penting, Anda sebagai jurusan arsitektur landscape harus mengerti apa itu lanskap, kemudian apa itu arsitektur landscape ya, bidang Anda itu apa saja ketika Anda sudah belajar di arsitektur landscape, kira-kira nanti setelah lulus saya akan bekerja sebagai apa. Nah, untuk kita mengetahui itu, apa saja yang kita pelajari. Nah, termasuk kalau lanskap ya, ada beberapa definisi dari beberapa teori ya. Lanskap adalah gabungan fitur-fitur buatan dan alami ya, yang membentuk karakter permukaan tanah yang meliputi aspek spasial, tekstural, komposisional, dan dinamika tanah. Ini menurut Marx 1983. Namun menurut Simon ya 1983, saya rasa kalian sudah familiar mendengar definisi ini karena definisi lanskap sudah disampaikan pada awal-awal Anda masuk di arsitektur landscape ya, pengantar arsitektur landscape. Di mata kuliah pengantar arsitektur landscape itu sudah dijelaskan apa itu lanskap ya.
Kemudian menurut Simon 1983 beliau mengatakan bahwa lanskap adalah wajah dan karakter sebuah lahan atau tapak bagian dari muka bumi dengan segala kegiatan kehidupan dan apa saja yang ada di dalamnya, baik yang bersifat alami maupun non-alami atau keduanya yang merupakan bagian total lingkungan ya, hidup manusia beserta makhluk lainnya. Jadi sejauh mata memandang ya, sejauh indera dapat menangkap ya, dan sejauh imajinasi yang dapat dibayangkan gitu ya. Nah, itu adalah landscape menurut Simon. Nah, sedangkan bentar. Nah, sedangkan menurut Lowry 1986 bahwa perencanaan lanskap merupakan studi pengkajian proyek skala besar untuk mengevaluasi secara sistematik area yang sangat luas ya untuk penggunaan berbagai kebutuhan di masa akan datang. Nah, ini menurut Lowry 1986. Tadi kan Ibu sudah jelaskan apa itu perencanaan, apa itu lanskap, kemudian kita mendefinisikan apa itu perencanaan lanskap ya. Ini menurut Lowry 1986. Nah, Ibu harapkan Anda tidak bingung lagi apa itu perencanaan, apa itu desain, apa itu pengelolaan ya. Kemudian apa itu lanskap, apa itu taman gitu ya. Kemudian sehingga Anda sudah tahu membedakan gitu ya. Sehingga sangat penting mata kuliah ini gitu ya sebagai pengantar. Nah, selain Lowry tadi ada beberapa juga definisi ya yang disampaikan ya oleh Simon ya 1983 bahwa perencanaan lanskap adalah tahap sistematika di mana seorang arsitek lanskap menyesuaikan dengan keinginan-keinginan manusia ya, mengkreasikan suatu lingkungan yang baik untuk kehidupan manusia ya, itu menurut Simon. Nah, sedangkan dari beberapa tadi definisi perencanaan lanskap, maka Ibu bisa mengatakan bahwa perencanaan lanskap merupakan awalan penting untuk membuat suatu lahan bisa terkontrol pemanfaatannya dalam jangka yang panjang. Nah, hal ini dikarenakan perencanaan lanskap terdiri dari tahap inventarisasi dan dilanjutkan dengan analisis mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan tata guna lahan saat ini dan berujung pada master plan yang sesuai dengan karakter lanskapnya. Jadi di dalam perencanaan lanskap ini ujungnya itu kita bisa membuat sebuah master plan. Namun dalam perencanaan ini harus kita ingat tujuan kita ya bahwa kita melestarikan sebuah lingkungan, sehingga di dalam perencanaan lanskap kita harus merencanakan sesuai dengan karakter lanskap. Nah, sehingga yang apa yang Ibu katakan bahwa di dalam teori perencanaan lanskap ini selain sebagai basic untuk menuju ke mata kuliah studi perencanaan ya, kita juga harus sudah mengenal karakter-karakter lanskap ya yang menjadi lahan atau pekerjaan seorang arsitektur landscape. Bagaimana merencanakan suatu lanskap yang baik apabila belum mengenal yang namanya karakter lanskap. Gitu ya. Oke, nah apa saja yang jadi ruang lingkup perencanaan lanskap? Nah, dalam ruang lingkup perencanaan lanskap ini ada perencanaan berbasis lahan, kemudian kita akan pelajari di dalam perencanaan berbasis lahan ini kita akan mengorganisasikan unsur pembentuk lanskap atau tapak untuk mewujudkan karya arsitektur lanskap yang berkelanjutan, yaitu di mana mengurangi kerusakan, ya melestarikan, dan bagaimana kita menjaga dari gangguan serta memaksimumkan kenyamanan dan estetika lingkungan. Jadi estetika di sini penting ya. Kemudian daya dukung ya, kita pelajari kesesuaian lahan ya, kemudian penilaian bahaya, perkiraan dampak, pemilihan tapak, dan master plan. Nah, produknya berupa tata ruang dan rencana lanskap, baik itu ruang, fungsi, dan aktivitas. Nah, tujuan akhirnya dalam perencanaan ini adalah social good, ya. Nah, ini adalah beberapa cakupan di
ruang lingkup perencanaan lanskap, yaitu ada lanskap perkotaan, ada lanskap pedesaan, ada lanskap sungai, ada lanskap pesisir, ada lanskap wetland, kemudian lanskap pegunungan, dan taman nasional, dan lainnya. Nah, ini adalah beberapa gambaran, ya contoh lanskap perkotaan ya. Ini adalah bidang ilmu arsitektur lanskap, atau Anda mahasiswa lanskap bisa mengerjakan ya lanskap perkotaan seperti contoh di slide ini. Jadi Anda sangat luas mengerjakannya ya. Kemudian mencakup lanskap pedesaan juga, itu adalah bagian dari pekerjaan seorang arsitektur landscape, baik kota maupun pedesaan. Nah, kota pedesaan ini memiliki ciri atau karakter lanskap yang berbeda. Sehingga di dalam perencanaan pun pendekatan-pendekatan yang digunakan atau model yang digunakan itu berbeda. Kemudian ini lanskap daerah sungai ya. Ini kita lihat bahwa ini adalah lanskap alami gitu ya. Nah, karakter seperti apa sih Bu lanskap daerah sungai gitu ya? Nah, daerah sungai itu macam-macam, berbeda-beda ya. Antara Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sungainya itu karakternya berbeda. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Kemudian lanskap pesisir. Nah, pesisir pun berbeda-beda gitu ya. Setiap daerah, khususnya di Indonesia, gitu ya, kita punya karakter pesisir yang berbeda-beda. Nanti di situ memang kalau lanskap pesisir ini cukup menarik menurut Ibu ya, karena kita hidup di Indonesia yang pada umumnya pemukiman atau manusia atau masyarakat Indonesia itu tinggal di daerah pesisir pada umumnya. Sehingga kota-kota yang berkembang itu banyak di daerah pesisir. Kemudian kita juga mempelajari lanskap wetland. Apa itu lanskap wetland? Kita tahu juga lanskap wetland ini cukup banyak, baik secara dunia dan pun khususnya di Indonesia juga cukup banyak. Nah, bagaimana merencanakan sebuah lanskap ketika kita berhadapan dengan lanskap wetland ya? Nah, ini salah satu contoh. Kemudian ada Taman Nasional. Nah, Taman Nasional ini juga merupakan salah satu tempat atau kawasan yang sangat menarik untuk direncanakan gitu ya. Tapi kita ketahui bahwa Taman Nasional ini merupakan salah satu kawasan memang yang dilestarikan ya, karena adanya habitat satwa maupun adanya flora, fauna yang ada di dalamnya yang perlu dijaga. Sehingga Taman Nasional ini cukup sensitif ya kalau kita mengerjakan perencanaan di daerah atau kawasan tersebut. Nah, demikian ya. Ini adalah beberapa produk dari perencanaan lanskap gitu ya. Nanti Anda bisa lakukan atau pelajari atau membuatnya pada saat nanti Anda masuk di studio perencanaan. Jadi harap bersabar gitu ya, kalau ingin membuat produk dari perencanaan lanskap, nanti kita masuk di pertemuan di semester 7 gitu ya. Nanti Ibu yang akan bawakan juga mata kuliah tersebut. Jadi harapannya mahasiswa akan tetap konsisten dalam perkuliahan. Nah, di perkuliahan ini sangat penting. Kenapa? Ini menjadi dasar. Jadi, jangan sampai nanti perkuliahan di studio perencanaan Anda belum mengenal yang namanya karakter-karakter lanskap gitu ya. Kenapa? Karena karakter lanskap itu memiliki ciri khas sendiri gitu ya. Sehingga di dalam pendekatan yang tadi Ibu sampaikan bahwa caranya berbeda gitu ya. Ketika Anda melaksanakan perencanaan di kawasan perkotaan seperti apa? Ketika di pedesaan apa yang pendekatan-pendekatan apa dan analisis apa yang Anda gunakan. Ketika Anda berhadapan dengan lanskap alami, apa yang harus Anda lakukan, Anda pikirkan, Anda rencanakan. Kemudian bagaimana menganalisisnya. Kemudian ketika lanskap alami pun itu berbeda-beda. Belum lagi lanskap alami itu misalnya Anda gunakan sebagai kawasan pariwisata atau kawasan wisata. Nah, itu sangat juga berbeda gitu ya. Sehingga di dalam perencanaan ini diharapkan ya bahwa setiap mahasiswa mencoba, yang paling penting adalah yang pertama selain perkuliahan adalah membaca buku. Membaca buku yang Ibu sarankan adalah buku standar perencanaan tapak gitu ya. Standar perencanaan tapak itu sangat penting, itu menjadi bekal Anda nanti memasuki di studio 3 atau
studio perencanaan lanskap gitu ya. Karena nanti mata kuliah ini sebagai pengantar dalam studio terakhir yaitu studio perencanaan, harapan Ibu ya sebenarnya sangat mudah apabila Anda banyak membaca buku gitu ya. Kalau hanya mengandalkan apa sih namanya perkuliahan di kelas itu tidak cukup gitu ya. Jadi harapannya ya kalian banyak membaca dan miliki buku yang Ibu sampaikan tadi, standar perencanaan tapak itu harus Anda miliki gitu ya, karena di situ banyak dasar-dasar dari merencanakan sebuah baik tapak, baik lahan, baik lanskap, baik taman gitu ya. Di situ itu lengkap semua. Di internet banyak, itu sangat murah gitu ya, ada kecil gitu ya. Nah, sekitar mungkin 40.000 gitu ya. Kalau Anda bisa memiliki itu dan membaca yang punya Kopelman ya. Nah, itu ketika Anda merencanakan atau merancang yang sekarang Anda kuliah yaitu semester 6 ya di studio 2 mungkin ya. Nah, itu banyak di situ bagaimana merencanakan satu lahan parkir gitu ya. Kemudian bagaimana merencanakan tempat olahraga gitu ya, bagaimana merencanakan kawasan taman atau lanskap sekolah gitu ya. Kemudian bagaimana tempat memilih jenis vegetasi di dalam perencanaan. Nah, itu semua ada. Nah, bagaimana merencanakan sebuah ruang, sebuah sirkulasi itu ada semuanya. Jadi Anda bisa dapatkan. Jadi kalau Anda tidak membaca, kuncinya di membaca ya, baik jurnal, buku gitu ya. Jurnal sini artikel gitu ya. Kemudian skripsi karena Anda sudah semester 6 sebaiknya perbanyak membaca buku. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan akhiri ya pertemuan hari ini dan kita akan melanjutkan minggu depan ya. Materi bisa Anda download ya setelah ini atau Anda bisa baca ulang ya ketika nanti perkuliahan ini sudah selesai di Google Classroom. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga mata kuliah hari ini bermanfaat. Terima kasih. Permisi Bu, saya atas nama Elsamar terlambat masuk tadi.